Salam sehat, perkenalkan nama saya Haritri Ardianti. Saya adalah ahli gizi di Puskesmas Wates. Belakangan ini kita sering mendengar kabar meningkatnya jumlah pasien yang terkonfirm atau positif COVID-19. Lalu, bagaimana sih cara agar kita bisa meningkatkan imun? Yuk simak videonya lebih lanjut. Ada slogan, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Di masa pandemi ini, contoh perilaku biasakan yang benar adalah dengan cuci tangan memakai sabun, olahraga, dan makan makanan bergizi. Untuk meningkatkan daya imunitas kita di masa pandemi ini, kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi. Lalu, apa saja sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sumber karbohidrat terdapat pada nasi, mie, kentang, jagung, atau tiwul. Dan juga terdapat pada protein nabati, contohnya tempe, tahu, kacang-kacangan, dan juga terdapat pada protein hewani, contohnya ikan, ayam, telur. Untuk sumber lemak bisa kita dapatkan dari apa yang kita masak, seperti dengan cara menggoreng dan menumis. Untuk vitamin dan mineral terdapat pada sayur buah pepaya, sayur sop, oseng-oseng kates, bisa juga dari buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan jangan lupa mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Cukup dengan menyajikan makanan bergizi di rumah sudah dapat meningkatkan imun kita. Kita tidak perlu membeli susu maupun suplemen atau vitamin dengan merek tertentu, karena makanan bergizi sendiri sudah punya manfaat bagi tubuh kita. Seperti karbohidrat bisa berfungsi sebagai sumber energi, protein berfungsi sebagai zat pembangun, vitamin dan mineral berfungsi sebagai zat pengatur. Prinsip penerapan makanan bergizi adalah mengkonsumsi sumber karbohidrat sebanyak 3-4 porsi per hari, mengkonsumsi sayur 3-4 porsi per hari, buah 2-3 porsi, dan untuk protein dan lemak 2-4 porsi, serta air putih 8 gelas sehari. Pasien isoman menghindari makanan atau minuman yang mengandung tinggi kandungan gula, garam, dan lemak. Pada prinsip gizi, gula digunakan hanya 4 sendok makan per hari, minyak 5 sendok makan per hari, dan garam 4 sendok teh per hari. Gula, garam, dan lemak beresiko memperburuk peradangan dan memicu penyakit tidak menular, seperti hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus. Seperti kita tahu, pasien isoman sering mengalami gangguan pada tenggorokan seperti batuk, flu, demam, mual, dan muntah. Ketika Anda mengalami gejala tersebut, jangan panik, jangan langsung memborong susu dengan merek tertentu atau mengkonsumsi vitamin tertentu dengan sekian miligram. Segeralah konsultasikan kesehatan Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk penanganan dari bagian gizi, kondisi tersebut bisa kita lakukan dengan menerapkan diet TKTP. Diet TKTP adalah diet tinggi kalori dan tinggi protein. Diet tersebut mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diberikan dalam bentuk makanan biasa atau makanan lunak sesuai dengan kondisi pasien. Penambahan susu, telur, dan daging
diberikan pada diet tersebut. Tujuan dari diet tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Ketika tubuh kita demam, batuk, flu, kita membutuhkan asupan yang lebih dan tentunya asupan yang bergizi. Untuk kondisi mual dan muntah, kita perlu menghindari makanan yang berlemak dan goreng-gorengan. Pemberian makan dan minum sebaiknya diberi jarak dan diusahakan porsi makan dalam porsi yang kecil namun sering. Jadi tidak harus selalu 3 kali makan, bisa 4 kali makan, tapi perlu penakaran yang benar. Lalu makanan diusahakan tidak berbumbu tajam, seperti ada cabenya, merica, itu tidak usah dimasukkan dalam bumbu masak. Dan mengandung bahan zat tambahan seperti pengawet, pewarna, dan bahan penyedap. Jadi makanan makanan yang diawetkan seperti sarden, mie instan, bumbu penyedap, tepung siap saji itu sebaiknya dihindari atau tidak usah dikonsumsi. Jadi ketika Anda mual dan muntah, usahakan bentuk makan dalam makanan kering, seperti mengkonsumsi biskuit terlebih dahulu saat bangun tidur. Hindari makanan yang berbau merangsang, sehingga akan menyebabkan Anda bertambah mual dan muntah. Hindari makanan berlemak tinggi, seperti daging yang terdapat gajihnya, atau sebaiknya Anda mengkonsumsi daging ayam bagian dada. Lalu hindari makanan dan minuman yang terlalu manis, seperti mengkonsumsi coklat atau sirup, sebaiknya dihindari dulu. Batasi cairan pada saat makan, jadi saat makan jangan sambil minum air putih. Makan dan minum secara perlahan dan tidak tidur setelah makan. Masyarakat beranggapan banyak makan cukup untuk menaikkan imun. Itu adalah mitos. Faktanya, banyak makan tanpa tahu takarannya justru membuat kita obesitas, dan alhasil penyakit tidak menular justru menghampiri. Berikut merupakan contoh menu diet tinggi kalori, tinggi protein, yang terdiri dari 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Makan pagi pukul 6, nasi 1 centong atau 100 gram, ikan bandeng 1 potong sedang atau 50 gram, tempe goreng 1 potong sedang atau 25 gram, sayur sup 1 centong sayur atau 100 gram, ditambah 3 potong bakso. Selingannya jam 10, 1 puding 1 porsi. Lalu untuk makan siang jam 12, nasi 1 centong atau 100 gram, ayam bumbu kuning 1 potong sedang atau 50 gram, tempe bumbu kecap 1 potong sedang atau 25 gram, tumis buah pepaya 1 centong sayur. Untuk selingannya jam 4 sore, susu 1 gelas, kue kering 4 biji, bisa diganti dengan singkong rebus 1 potong sedang. Lalu untuk makan sore jam 6 malam, 1 nasi 1 centong atau 100 gram, ayam bumbu kuning 1 potong sedang atau 50 gram, tahu setengah biji sedang atau 50 gram, tumis daun pepaya 1 centong sayur. Lalu untuk selingan malam bisa menggunakan buah pisang 1 potong sedang atau 50 gram. Berdasarkan contoh pemilihan menu tersebut, kita bisa menggunakan bahan makanan lokal yang terdapat di sekitar kita, seperti tadi tumis daun pepaya, tumis buah pepaya, bisa kita aplikasikan dengan bahan makanan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu membeli bahan makanan yang mahal atau susah kita temukan. Belakangan ini kita sering mendengar ada ramuan tradisional yaitu jahe dan kunyit.
Lalu sebenarnya apa sih fungsi jahe dan kunyit itu sendiri? Menurut buku Daftar Komposisi Bahan Makanan, kandungan jahe per 100 gram itu mengandung vitamin C 4 mg, sedangkan kunyit per 100 gram mengandung vitamin C 1 mg. Seperti kita ketahui, vitamin C berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh, merangsang pembentukan antibodi yang mengikat racun berbahaya. Dengan mengetahui kandungan gizi dari jahe dan kunyit tersebut, maka minuman ini bagus untuk kita konsumsi di masa pandemi ini. Caranya sangat mudah, cukup jahe digeprek secukupnya saja, bisa 1 ruas atau setengah ukuran jempol kita, lalu kunyit bisa setengah jempol kita juga ukurannya, kita geprek, kemudian kita seduh dengan air hangat. Demikian video edukasi tentang makanan bergizi dan diet TKTP untuk meningkatkan imunitas kita selama masa pandemi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.